namaku Ilham. Di sini kita mau memaparkan materi penalaran. Let's go! Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan konsep dan pengertian. Dalam penulisan paragraf, penalaran dibedakan menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Contoh paragraf yang menunjukkan penyimpulan berdasarkan fakta yaitu seperti ini. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses perbandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Berikut adalah contohnya. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai jumlah atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Generalisasi dibedakan atas dua, generasi sempurna, generasi tidak sempurna. Dan contohnya, Selanjutnya adalah penalaran induktif sebab akibat, yaitu penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas yang mengatakan bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi karena rangkaian sebab akibat. 3 hubungan antar masalah. Yang pertama yaitu sebab akibat. Efek suatu peristiwa dianggap sebagai penyebab dari suatu keadaan. Kedua yaitu akibat sebab. Di dalam penalaran ini, sebab merupakan kesimpulan. Yang ketiga yaitu akibat-akibat. Nah, di dalam penalaran ini, akibat merupakan kesimpulan. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Penalaran deduktif menggunakan premis, yaitu asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Penalaran deduktif biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada premis pertama, langkah kedua premis kedua, dan yang ketiga inferensi. Penalaran deduktif memiliki beberapa ciri, yaitu bersifat mutlak, benar, atau salah. Tidak melibatkan emosi, perasaan, atau asumsi tanpa bukti. Dan yang ketiga, menggunakan informasi yang dianggap akurat. Dalam paragraf penalaran deduktif, untuk mengambil kesimpulan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada silogisme, dan yang kedua ada entimen. Let's go! Jenis yang pertama ada penalaran silogisme. Penalaran silogisme adalah proses penarikan kesimpulan secara deduktif dari 2 atau lebih premis yang diberikan. Silogisme merupakan bentuk argumen logis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Yang pertama, premis mayor. Premis mayor yaitu pernyataan umum yang berlaku untuk semua anggota suatu kategori. Contohnya adalah yang kedua ada premis minor. Premis minor yaitu pernyataan yang berisi kaitan antara subjek tertentu dengan kategori yang disebut dalam premis mayor. Contohnya sini lagi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hubungan antara subjek dalam premis minor dengan predikat premis mayor. Contohnya sini. Silogisme dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jenis silogisme kategoris. Silogisme kategoris yaitu silogisme yang didasari oleh kategori atau kelas yang terkandung dalam premis-premisnya. Contohnya adalah, lalu
Lalu selanjutnya ada silogisme alternatif. Silogisme alternatif yaitu silogisme yang premis mayornya berupa proporsi alternatif. Dan jenis yang terakhir atau yang ketiga ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik yaitu silogisme yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Contohnya, oh ya guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya silogisme itu pertama kali dikenalkan ke dunia itu sama filsuf Yunani yang namanya Aristoteles. Kalian tahu nggak sih? Nah, dia tuh bertujuan sebagai dasar untuk mengembangkan logika formal. Oke, segitu aja penjelasan tentang silogisme dari aku. Selanjutnya, penjelasan entimen dari Ilham. Selanjutnya adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Contohnya seperti ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dah.